Ada satu fakta yang tidak pernah diberitakan secara jelas tentang Tol Cipali. Fakta yang selama bertahan-tahan hanya dibicarakan oleh para pekerja proyek, para supir malam, dan warga sekitar. Fakta ini bukan tentang kecelakaannya, bukan tentang jalurnya yang panjang dan monoton, bukan juga soal pengemudi mengantuk. Faktanya adalah ada satu batu yang tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh alat berat, beko, hingga bahan peledak. Dan sejak batu itu dipertahankan di pinggir tol, angka kecelakaan di titik tersebut meningkat drastis, seolah ada sesuatu yang sedang menagih. Pertanyaannya, benarkah Tol Cipali memakan tumbal? Atau semua ini hanyalah mitos yang kebetulan cocok? Malam ini, kita akan menguak seluruh kisahnya tanpa sensor, tanpa potongan, dan tanpa meninggalkan satu detail pun. Selamat datang di Misteri Kini. Ini adalah kisah lengkap misteri Batu Bleneng kilometer 182, markas jin, kecelakaan, dan jejak gaib Tol Cipali. Kisah ini dimulai jauh sebelum Tol Cipali diresmikan. Saat proyek ini dimulai sejak krisis moneter 1997 hingga akhirnya rampung di era Presiden Jokowi. Para pekerja menemukan sebuah batu raksasa di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Cirebon. Batu itu besar, lebarnya lebih dari 2 meter, dan menurut pekerja, batu itu menghalangi jalur proyek. Jadi mereka lakukan hal paling logis, digali, ditarik, dihancurkan, bahkan diledakkan. Lalu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Batu itu tidak rusak sama sekali. Bukan hanya itu, salah satu operator beko yang mencoba menggali tanah di sekitar batu mendadak jatuh sakit, lalu meninggal dunia beberapa hari kemudian. Kabar itu menyebar di antara pekerja seperti api. Dalam hitungan hari, Batu Bleneng berubah dari bongkahan batu biasa menjadi batu yang dianggap punya penjaga gaib. Warga sekitar yang mendengar berita itu hanya tersenyum. Bagi mereka, itu bukan kabar baru, karena menurut kepercayaan lokal, batu itu sudah ada sejak masa seorang ulama sakti meletakkannya untuk menutup sebuah sumber mata air deras yang bisa menenggelamkan desa. Kalau batu itu dipindahkan, kata warga, air akan menyembur dari tanah dan tidak akan berhenti. Dan yang membuat suasana semakin mencekam, dekat batu itu ada makam tua. Tidak diketahui milik siapa. Sejak itu, proyek menghentikan usaha memindahkannya. Batu Bleneng akhirnya diperkuat dengan semen agar tidak menggelinding ke jalan. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Beberapa tahun kemudian, ketika tol sudah beroperasi, para spiritualis mulai melakukan penyelidikan gaib. Dan hasilnya, jujur saja, bukan untuk orang yang lemah hati. Ustaz Haji Ujang Bustomi, praktisi ruqyah terkenal dari Cirebon, mengaku pernah berkomunikasi dengan penghuni gaib Batu Bleneng. Menurutnya, Batu Bleneng adalah markas besar jin, dan raja jin di sana murka karena kerajaannya dihancurkan saat Bukit Salam dibelah untuk pembangunan tol. Ujang mengatakan sesuatu yang membuat publik terbelalak. Mereka meminta tumbal 100 nyawa, dan sejak tol beroperasi, kecelakaan bener-bener sering terjadi, terutama di titik tertentu seperti kilometer 90 dan kilometer 182, 2 titik yang disebut penuh energi tak kasat mata. Ki Jagat, spiritualis lainnya menyebut ada gelombang angin aneh di kilometer ke-90. Angin itu bukan angin biasa, melainkan efek dari pergerakan makhluk halus. Menurutnya, kawasan itu dulu adalah wilayah kerajaan jin yang luas membentang dari Karawang hingga Cirebon. Beberapa cerita warga bahkan menghubungkan Batu Bleneng dengan Syekh Kuro, ulama penyebar Islam di Jawa Barat. Konon, para pengikutnya yang tidak patuh berubah menjadi jin penunggu tempat angker, termasuk Batu Bleneng. Di sisi lain, pihak Jasa Marga membantah semua cerita supranatural. Hudaya Arianto, wakil direktur utama PT Lintas Marga Sedaya, berkata,
Batu itu tidak dipindahkan karena tidak mengganggu. Tidak ada alasan teknis atau mistis. Menurut mereka, kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk. Kecepatan tinggi, jalur lurus panjang, memicu highway hipnosis. Kurangnya fokus. Bagi mereka, batu beleneng hanyalah batu biasa. Tidak lebih. Namun, bantahan ini tidak menghilangkan pertanyaan publik. Karena, bagaimanapun, kecelakaannya benar-benar terjadi. Sejak diresmikan 13 Juni tahun 2015, Tol Cipali menjadi sorotan karena satu hal. Angka kecelakaannya tinggi, sangat tinggi. Dalam 1 tahun pertama saja, ada lebih dari 30 kecelakaan besar. Sebagian menelan korban jiwa, dan banyak yang terjadi di sekitar Batu Beleneng dan KM ke-90. Laporan kecelakaan menunjukkan pola yang aneh. Mobil tiba-tiba oleng meski jalan lurus. Bus pariwisata terguling tanpa sebab jelas. Truk besar menabrak median jalan padahal cuaca cerah. Kendaraan mendadak masuk jalur berlawanan. Kejadiannya berulang dan berulang. Di titik yang sama, masyarakat mulai bertanya, apakah ini cuma kebetulan? Dan setiap kali berita kecelakaan muncul, rumor tentang tumbal jin kembali terdengar. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat dari sisi agama. Dalam Islam, jin itu nyata. Mereka bisa beriman, bisa juga jahat. Dalam Quran Surah Al-Jin, ayat 1-2, mereka bahkan digambarkan mendengarkan Al-Quran dan beriman. Hadis Tirmizi menyebut setan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir. Namun, Islam juga menegaskan jin tidak punya kuasa menentukan hidup dan mati manusia. Semua takdir sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz, seperti dalam Quran Surah Al-Hadid ke-22. Jadi, apakah jin bisa mengganggu? Bisa. Apakah jin bisa mendorong kecelakaan? Mungkin, jika manusia lengah, tapi apakah jin menuntut tumbal? Itu bertentangan dengan tauhid. Pada akhirnya, manusia harus melakukan 2 ikhtiar. Ikhtiar lahir seperti disiplin berkendara, istirahat cukup, jaga kecepatan, taati rambu, dan ikhtiar batin seperti berdoa, berzikir, berpaling dari kesyirikan. Beberapa spiritualis menyarankan ruatan ritual pembersihan energi negatif. Ki Jagat menyebut, selama ruatan tidak dilakukan, korban akan terus berjatuhan. Namun banyak ulama menolak ruatan karena dianggap mendekati syirik. Sebagai gantinya, beberapa komunitas Islam mengadakan doa bersama, yasinan, ruqyah syariah, di sekitar Batu Beleneng. Hingga hari ini, tidak pernah ada ruatan resmi diadakan pemerintah. Pada akhirnya, misteri Batu Beleneng adalah cermin diri manusia. Ketika tragedi menimpa, kita mencari alasan. Ketika nyawa melayang, kita mencari penjelasan. Dan ketika fakta tidak cukup, mitos mengambil alih. Bagi sebagian orang, Batu Beleneng adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak bisa dihancurkan teknologi modern. Bagi yang lain, batu itu adalah simbol betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan yang tidak terlihat. Apakah kecelakaan di Tol Cipali disebabkan jin? Atau semua ini hanyalah hasil dari kelalaian manusia? Jawabannya ada di tangan Anda. Apa pendapat kamu? Menurutmu, mana yang lebih masuk akal? Gangguan gaib atau kelalaian manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan misteri berikutnya. Dan kalau kamu ingin baca versi artikel lengkapnya, langsung ke website misterikini.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap berdoa, dan ingat tidak semua yang terlihat adalah semua yang terjadi.